Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan membacakan tema tentang apa nih? Ada Eight of Swords. Eight of Swords itu berarti tentang konsekuensi. Ya, saat ini aku lihat ada seseorang yang mendapatkan konsekuensi dari tindakan dia selama ini, karena apa ya? Ini kalau tentang hubungan berarti pernah menjalin hubungan yang tidak menguntungkan, banyak sekali ketidaksepakatan atau permusuhan, konflik, bahkan komunikasi yang buruk yang terjadi ya. Terus itu juga bisa jadi ada yang sampai berselingkuh, melakukan kecurangan, perselingkuhan, penipuan ya, sehingga hubungannya jadi berakhir, hubungannya gagal, ada yang bercerai, ada yang berpisah ya, dan memang mengindikasikan ada masalah yang parah banget. Oke, kita lihat cerita selengkapnya seperti apa. Aku tarik dulu dari oracle-nya ya. Sebenarnya ini gimana nih ceritanya? Dia ini siapa sih yang saat ini mendapatkan konsekuensi dari tindakan dia selama ini? Open mind. Jadi mungkin selama ini orangnya itu tertutup ya, orangnya tidak open minded. Orangnya selama ini tuh hanya mengikuti pemikiran dia saja, hanya semena-mena terhadap apa yang dia mau saja, yang dia pikirkan itulah yang terpenting, itulah yang akan dia lakukan. Dia tidak akan mau mendengarkan saran dari orang lain, termasuk kamu ya. Dan aku lihat saat ini kayak dia mulai open minded nih, sekarang mulai terbuka pemikirannya. Dia adalah orang yang jauh di sana dari kamu ya, LDR mungkin di sini aku lihat. Dia orang yang ada jarak dengan kamu, bahkan mungkin ini dipisahkan oleh lautan nih jauhnya, ada yang dipisahkan oleh lautan atau perairan ya. Dan honeymoon ada indikasi berarti memang dia ingin melakukan suatu bepergian, entah bepergiannya karena liburan kah atau pekerjaan bisa jadi, atau bisa jadi bepergian ingin datang ke arah kamu ya, karena di sini ada express your love juga. Dia ingin mengekspresikan cintanya terhadap kamu, dia ingin nunjukin bahwa dia memang masih punya perasaan sama kamu. Berarti selama ini dia tidak pernah menunjukkan perasaan dia terhadap kamu ya. Bisa jadi dia selama ini menutupi perasaan dia, atau seolah-olah cuek, seolah-olah tidak peduli, seperti itu ya. Intinya nggak kelihatan bucin gitu loh ya, nggak kelihatan bucin sama kamu. Nah sekarang dia ingin menunjukkan, atau ada harapan, ada keinginan untuk menunjukkan rasa cintanya sama kamu. Ada children, ada yang mungkin sudah punya anak ini ya, entah ini dia atau kamu, atau ini mantan suamimu atau mantan istrimu yang mana kalian sudah punya anak, atau bisa jadi kamu berdealing dengan duda atau janda yang sudah punya anak. Terus itu juga children mengindikasikan juga ada yang punya sifat kekanak-kanakan di sini, entah ini dia atau kamu ya. Tapi kalau aku lihat kayaknya dia ya ya, punya sifat kekanak-kanakan. Dia orang yang masih berorientasi pada finansial dan karir. Orang yang saat ini fokusnya itu di situ, karir, keuangan gitu ya, tentang kestabilan hidup ya. Aku lihat di sini dia sedang fokus dengan karir, keuangan, kestabilan, abundance yang semacam itu. Dia sedang mencoba untuk menstabilkan hidupnya secara materi. True love, dia adalah orang yang sebenarnya mencintai kamu ya. Oke, kita lihat dari tarotnya seperti apa. Ouch. Oke, nggak mood. Kalau udah ambiar gitu ngebuat aku nggak mood pakai kartunya. Oke, cari yang lain aja. Oke,
Two of Pentacles ya, orang yang masih berorientasi pada uang, kestabilan hidup, seperti hidup kestabilan materi ya lebih tepatnya. Jadi gini, aku lihat dia masih dualitas ya dengan kamu. Jadi selama ini ternyata dia ini orang yang masih berfokus pada materi, pada uang. Sampai-sampai dia bingung untuk meluangkan waktu atau memberikan waktu terhadap kamu sebagai pasangannya. Dia masih nggak bisa gitu kalau aku lihat di sini ya. Kenapa seperti itu? Karena aku lihat mungkin memang target dia dalam stabil atau dibilang mapan tuh cukup tinggi. Karena aku lihat juga di sini dia ini lagi banyak maunya. Pengen beli ini, pengen beli itu, pengen punya ini, pengen punya itu, bahkan untuk mencapai keinginannya ini sampai ada yang berhutang. Hutangnya nggak dikit, aku lihat di sini cukup besar ya, entah ratusan juta atau bahkan miliaran, I don't know. Pokoknya cukup besar ya jumlahnya. Aduh sorry ini banyak. Terus itu juga aku melihat di sini dia masih sulit untuk memfokuskan antara pekerjaan, pasangan, keluarga, seperti itu ya. Dia masih sulit untuk meluangkan waktu. Jadi kemungkinan dia fokusnya ya di itu, materi, karir, keuangan. Makanya sehingganya kamu kayak tidak diperdulikan, tidak dianggap, tidak diperhatikan seperti itu ya. Karena aku lihat juga mungkin dia memang punya target untuk memiliki keuangan jangka panjang, misalkan ingin menabung atau berinvestasi. Terus itu paling enggak keadaan uang dia itu stabil untuk kehidupan dia sekarang, kayak gitu loh ya. Hutang bisa terbayar, kebutuhan keluarga bisa dia penuhi gitu ya, kebutuhan pribadi dia bisa penuhi, paling nggak itu aja dulu gitu. Tapi ya kalau bisa lebih ada punya tabungan seperti itu untuk masa depan ya. Jadi kalau aku lihat dia kayak lagi pusing dengan materi uang yang seperti itu. Ada energi kayak ingin melepaskan, ingin membebaskan diri dari hubungan yang toksik. Aku lihat di sini siapa nih yang ingin melepaskan diri dari hubungan toksik? Aku lihat ini ingin bebas, ingin lari ya, ingin pergi dari kekhawatiran, dari hubungan yang penuh dengan ketegangan. Nah kalau aku lihat ini kayaknya kamu deh, kamu kayak ingin melepaskan kekhawatiranmu, kamu ingin melepaskan dirimu dari hubungan yang penuh dengan ketegangan, terus itu juga kecemasan ya. Aku lihat di sini kamu lebih memilih untuk meninggalkan hubungan yang penuh dengan rasa terjebak, dengan hubungan yang tidak nyaman, kasar ya. Dan apalagi di sini aku lihat mungkin selama ini kamu selalu merasa murung, bahkan secara ekstrim murungnya, sering nangis setiap malam seperti itu, atau bahkan setiap hari sering nangis kamu ini ya. Alhasil di sini bahwa kamu ingin lepas ya. Aku lihat di sini kamu ketika selama ini sama dia selalu dirundung kesedihan yang sangat mendalam seperti itu. Entah apa yang terjadi ya, mungkin kan itu ya, dia lebih memprioritaskan karir, uang gitu ya, sehingga kamu menjalani hubungan tapi serasa sendiri, atau mungkin kalian baru PDKT tapi kayak dicuekin kayak gitu ya. Intinya ya nggak ada rasa aman, nyaman, tentram, nggak ada ya aku lihat di sini. Bisa jadi juga saat ini kamu memang lagi fokus di materi ya. Kamu juga lagi fokus di materi, kamu ingin stabil juga di materi, seperti ada yang mungkin yang kamu targetkan ingin kamu beli seperti itu. Aku lihat juga di sini. The Chariot, memang sebenarnya kamu ini sangat menginginkan, ada keinginan kuat untuk jatuh cinta, untuk memiliki hubungan yang segera berkomitmen. Aku lihat di sini kamu memang orang yang sangat ambisius banget. Kamu punya tujuan yang ingin kamu capai tentang suatu hubungan. Kamu pengen juga punya hubungan yang langgeng, segera berkomitmen, segera menikah seperti itu. Sampai-sampai kamu mungkin selama ini meninggalkan tujuan-tujuanmu yang lain. Kamu lebih fokus sama dia, aku lihat di sini, sehingga pekerjaanmu sering terbengkalai ya, sering nggak fokus seperti itu, demi untuk membuat hubunganmu berhasil selama ini sama dia.
saking ambisiusnya. Tapi nyatanya tidak sesuai dengan ekspektasimu ya, justru malah kamu diabaikan, kamu tidak diperdulikan, tidak ada komunikasi, jarang bahkan ya, jarang ada komunikasi seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini memang kadang ya, apa yang kita ambisikan itu kadang nggak sesuai dengan ekspektasi karena kita terlalu berlebihan dalam berharap atau mengusahakan segala sesuatunya. Ingat, ambisi boleh, optimis boleh setiap harinya, tapi tetap segala sesuatunya itu yang mengatur Tuhan, itu ya. Jadi kamu diajarkan. Jadi kalau aku rasa hubungan kamu atau kisah percintaanmu dengan si dia ini adalah kisah pembelajaran untukmu, ya. Hubungan ini adalah kisah pembelajaran untukmu, ya, bahwa segala sesuatunya boleh optimis, boleh diperjuangkan, boleh ambisius, tapi ingat segala sesuatunya itu semesta yang sudah ngatur, Tuhan yang sudah mengatur. Jadi kamu harus disadarkan dengan itu, karena kamu di sini orangnya terlalu ambisius banget gitu ya, sampai-sampai mungkin ekspektasi kamu itu melampaui keputusannya Tuhan. Nah, hati-hati ya, nggak boleh kayak gitu. Jadi boleh kok ambisius, boleh optimis, setiap harinya boleh, tapi ingat, keambisiusan, keoptimisan itu juga harus dibarengi dengan kesabaran. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di bumi ini sudah diatur oleh Tuhan, gitu ya. Oke, yang penting di sini kamu sudah mendapatkan pembelajaran. Oke, kemudian ada Ace of Wands. Ada energi di sini kalau misalkan saat ini kalau memang kalian lagi berpisah ya, ada energi ini kan kalian berarti lajang-lajang nih ya, indikasi bahwa ada bagi kalian yang masih melajang, kalau memang kalian saat ini ada yang kalian sukai ya, ada yang kalian sukai, maka cobalah untuk diutarakan perasaan suka kalian terhadap seseorang itu, maka akan ada kesempatan bagi kalian untuk berkencan bersama ya. Atau bisa jadi ini energi orang lama ya, si dia ini yang LDR sama kamu ini tuh masih menyimpan perasaan sama kamu dan ingin mengutarakan perasaan dia sama kamu ya, untuk kembali menjalani hubungan lagi dengan kamu, seperti itu ya. Dia ingin mengajak kembali menjalani hubungan dengan kamu. Bahkan aku lihat ada Three of Pentacles, dia kayak ingin ngajak kerjasama deh sama kamu untuk membuat hubungan ini langgeng, seperti itu. Karena kalau Three of Pentacles itu tentang kerja sama tim. Apa itu namanya, kalau kerja sama tim itu kan biasanya pekerjaan ya. Kalau dalam kisah percintaan itu apa namanya, kolaborasi ya, saling memperjuangkan lah ya, saling memperjuangkan untuk tujuan bersama gitu ya. Aku lihat di sini bisa jadi ini baru keinginan atau memang sudah dia lakukan. Kayak bentar, Page of Wands. Kalau aku lihat sih kayaknya lebih ke baru ke keinginan ya, karena ada Page of Wands soalnya abis itu ya kartunya. Jadi sebenarnya gini, ada seseorang di sini yang ingin mengerahkan upaya untuk membuat hubungan ini berhasil, ingin menghadapi atau menghadapi lah ya masalah yang ada di antara kamu dengan dia. Tapi nampaknya ketika dia lihat lagi masalah yang kalian miliki kan ternyata besar ya, masalahnya itu besar loh ya. Kamu mungkin sudah sekecewa itu, kamu sudah sepasrah itu, kamu sudah tidak berharap lagi sama dia gitu kan. Apalagi yang namanya perselingkuhan, siapa sih yang gak sakit banget hatinya kalau diselingkuhin gitu kan, kalau dikhianati, apalagi dibohong, ditipu gitu kan, gimana gak sakit. Jadi kalau aku lihat kayaknya memang butuh seorang konselor ya, untuk membantu kalian menyelesaikan masalah kayak gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini sebenarnya ada keinginan, cuman dia ngeliat, waduh kok masalahnya ini ternyata besar banget ya, sampai kamu sekecewa ini, sampai kamu menarik diri seperti ini gitu ya. Aku lihat di sini. Dan aku lihat memang kamu berdealing dengan seseorang yang suka tebar pesona ya, suka tebar pesona. Dan aku lihat Page of Wands, berarti gini, dia ini ingin menarik perhatian kamu kembali
ya, dia ini ingin menarik perhatian kamu kembali dengan menunjukkan pencapaian-pencapaian dia. Memang orangnya itu kalau mau mencari perhatian kepada orang yang dia suka, itu dengan cara memamerkan apa pencapaian-pencapaian dia, apa yang dia miliki, ya, apa yang dia punya. Ya, pamer harta, pamer punya ini itu, pamer kesuksesan, pamer pencapaian, pamer bisnisnya, atau everything apapun, ya, atau reward, ya, atau apapun, ya, aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat kemungkinan dia akan datang ketika dia sudah memiliki sesuatu yang bisa dia pamerkan ke kamu, biar bisa ditunjukin ke kamu, agar dia itu bisa mendapatkan poin plus dari perhatianmu, ya. Jadi dia menganggap bahwa kalau dia punya pencapaian sesuatu dan dia tunjukkan ke kamu, kamu akan merasa kayak melihat dia itu kayak, wah, keren ya, kayak gitu, apa tuh sebutannya, menarik lah ya, menarik banget bagi kamu. Ya, itu memang taktik dia, pemikiran dia seperti itu, taktik dia seperti itu. Jadi makanya mungkin selama ini ketika kamu bersama dia, ya, orangnya suka pamer, ya kan, orangnya suka nunjukin, ini lo punya aku, ini lo punya aku, ini lo pencapaian aku, terus mungkin pasang status ini itu yang, ya, yang kira-kira berhubungan dengan materi yang wah gitu, mungkin mobil-mobil mewah, rumah mewah, atau punya tanah berhektar-hektar, punya kebun, atau punya perusahaan besar yang kayak gitu, ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia ingin menarik perhatian kamu lagi dengan cara memamerkan sesuatu yang dia punya atau yang dia miliki, yang dia dapat, yang menurut dia itu kayak sesuatu kebanggaan diri dia tentang apapun gitu, ya. Misalkan dia dapat award, ya, dapat award misalkan, atau dia akhirnya bisa membeli rumah mewah, bisa beli mobil mewah, ya, itu dia akan menarik perhatian kamu dengan itu yang berhubungan dengan materi, aset seperti itu, atau ya pencapaian-pencapaian dia lainnya kayak gitu, ya. Jadi aku lihat inilah orangnya yang pernah melukai hatimu, ya. Dia pengen kembali lagi ternyata, tapi kembalinya dia ketika nanti dia sudah memiliki sesuatu yang bisa dia tawarkan ke kamu, dia pamerkan ke kamu, agar kamu merasa mau kembali atau merasa tertarik lagi dengan dia gitu. Dia menganggap bahwa kamu akan tergiur gitu loh, tergiur dengan pencapaian-pencapaian dia kayak gitu loh. Paham gak sih maksudku? Paham lah ya, yang seperti itu. Oke, inilah orangnya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan, ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Ini bulan ada hubungannya antara kamu dan dia, ya. Silahkan situasikan saja. Ada Oktober, Agustus, September, Juni, April, Desember, Maret dan Februari. Kemudian angkanya bisa apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada 19, 10, 9, 2, 26, 8, 3, 11, 31, 6, 12, 22, 7, 27, 18, 23, 14, 13 dan 5. Kemudian sionya bisa sionya kamu atau sionya dia, situasikan aja. Ada sio naga, sio babi, sio kambing, sio monyet, sio kerbau, sio tikus, sio kuda. Satu lagi sio macan. Alfabetnya yang berhubungan antara kamu dengan dia.
ada K, Q, D, L, I, A, B, P, V, N, O, R, S, W, T, U, X, G, Y, Z, E, dan F. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.